tapi di waktu maghrib. Makanya hari raya itu kita bertakbir setelah sholat maghrib, bukan setelah jam 12. Jadi sudah masuk puasa Ramadan atau sudah masuk bulan yang ke-9. Bulan pertama apa? Muharram. Kedua, Safar. Ketiga, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ketujuh, bulan Rajab. Kedelapan, bulan sekarang Sya'ban. Kesembilan, bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan bagi orang-orang yang Islam iman untuk melakukan puasa selama sebulan. Kenapa berpuasa kita selama sebulan itu wajib? Pertama, dia adalah rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Puasa salah satu dari rukun Islam. Yang kedua, bulan puasa kita itu banyak mengandung ampunan-ampunan. Jadi kalau di bulan Sya'ban ini, ampunan itu yang paling dikhususkan adalah di malam pertengahan atau Lailatul Nisfi, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban itu banyak pahalanya. Diampunkan kita semua kecuali 2 orang atau 2 golongan. Siapa yang diampuni? Adalah orang yang musyrik. Apa itu musyrik? Menyembah Allah dan juga menyembah yang lain Allah. Kalau tidak menyembah Allah, bukan musyrik namanya. Jadi kita harus paham nih. Kalau dia tidak menyembah Allah, namanya bukan musyrik. Tapi apa? Kafir. Tapi kalau dia menyembah Allah dan mempersekutukan dengan sesuatu, dengan patung lah, dengan gambar, dengan ya banyak di dunia ini, jimat, itu namanya musyrik. Itu diampuni tidak? Tidak. Kedua, tidak diampuni orang yang suka berkelahi alias bertengkar, musyahid. Manusia ini cepat marah, naik emosi. Kalau diibaratkan masyarakat kita ini seperti daun kering. Daun kering itu kalau sudah kering, tidak kena hujan lah, itu kalau disapu mudah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mudahlah dia terbakar. Kita juga begitu. Tidak tahu masalahnya, tidak tahu infonya, tidak tahu kabarnya, udah marah kita. Tolong dong, tolong dicari tahu sampai tuntas dulu masalahnya apa. Kenapa adik kita kelahi sama abang kita? Mana yang harus dibela atau tidak usah dibela? Kenapa jemaah kelahi sama Pak Imam? Mana yang harus dibela? Kenapa Prabowo di demo-demo terus? Mana yang betul? Kita harus teliti. Jangan ikut-ikutan orang, sehingga kalau kita ikut itu betul, alhamdulillah. Kalau ikut yang salah, saya bilang tadi, ibarat daun kering, ikut-ikut kena kumpul, lalu disulut sedikit api, terbakar sama-sama. Makanya berisilah kita ini, berpengetahuan. Kalau tidak, duduk sama orang yang berpengetahuan.
Duduklah sama alim ulama yang dia tidak cepat marah, yang dia tenang, ilmunya juga ada sanadnya. Dia berguru kepada gurunya yang baik, gurunya berguru kepada guru yang baik, gurunya berguru sampailah kepada Rasulullah, guru yang asli yang paling baik. Jadi jangan, kok bisa dia jadi ustadz? Dulu kan preman. Siapa gurunya? Tidak ada. Nggak boleh diikutkan. Kalau ada orang tiba-tiba jadi orang alim atau orang ustadz, tapi nggak punya guru, jangan diikutkan. Saya sendiri saja berguru. Saya berguru di pesantren Babu Salam, saya berguru di pesantren Gontor, saya berguru juga tasawuf sama Syekh Zakaria di Kampar. Saya punya guru. Nggak sembarang-sembarang langsung saya pintar. Kalau begitu, itu baru ada musalsal atau yang bersambung kepada gurunya nanti, insya Allah sampai ke Rasulullah. Itu yang diikut, itu yang diikut. Yang lain, tidak usah dulu. Yang diragu-ragukan itu kan banyak di masyarakat kita ini, ustadz-ustadz yang kadang bulan puasa baru jadi ustadz. Nah, itu tidak usah diikut dulu. Ya, kalau bulan puasa, musim ustadz pula, musim ustazah pula. Banyak ustadz-ustadz musiman. Siapa gurunya? Entahlah. Siapa guru ustazah itu? HP. Masa ustazah belajar sama HP? Ustazah harus belajar dengan ustazah juga, atau dengan ulama juga. Nih,